Halo para perjaka ulung. Balik lagi bersama Bang Sul di sini yang akan mengasah ilmu kalian semua dengan membahas 10 orang tertinggi di dunia. Siapa saja? Nah, kalau kalian termasuk melambai-lambai, oke, gaskeun. Ibrahim Takiola lahir pada tanggal 26 Januari 1982 di Guelmim, Maroko. Dia adalah seorang pria Maroko yang sebelumnya memegang rekor dunia untuk kaki terbesar dan secara resmi orang tertinggi kedua yang masih hidup. Dia dikenal sebagai orang hidup tertinggi kedua dan kaki terbesar di dunia, melampaui mantan pemegang rekor Sultan Qasim. Takiola menjadi pemegang rekor dunia untuk kaki terbesar di dunia pada orang yang masih hidup pada tanggal 24 Mei 2011. Kaki kirinya berukuran 38,1 cm dan kaki kanannya 37,5 cm. Pada usia 18 tahun, ia diminta oleh dokter sekolahnya untuk melakukan tes darah karena ukurannya yang tidak biasa. Didiagnosis dengan akromegali. Takiola dalam 1 tahun memiliki percepatan pertumbuhan setinggi 1 meter atau sekitar 3,3 kaki. Setelah memperoleh gelar sarjana geografi, seorang dokter Prancis membawa Takiola ke Paris pada tahun 2006 untuk berobat. Perawatannya berhasil karena tumornya diangkat dan hormon pertumbuhan dalam darahnya diturunkan menjadi normal. Jantungnya juga dilaporkan dalam kondisi baik. Takiola sempat kesulitan menemukan sepasang sepatu Eropa ukuran 58. Dia pernah meminta seseorang tukang sepatu untuk membuat sepasang sepatu yang dibuat sesuai ukuran. Takiola adalah seorang tertinggi kedua yang masih hidup di belakang Sultan Qasim dari Turki dan diikat dengan Morteza Merhaz dari Iran di dunia menurut Guinness World Records. Donald Gohler lahir tanggal 1 September 1925. Dia adalah salah satu dari 20 orang yang dikenal dalam sejarah medis untuk orang yang mencapai ketinggian 8 kaki atau sekitar 2 meter 40 cm atau lebih. Dia secara umum diakui sebagai manusia hidup tertinggi di dunia dari setidaknya 1969 sampai kematiannya pada tahun 1981. Pada suatu waktu, Gohler berdiri setinggi 8 kaki 2 inci atau 249 cm akibat dari kondisi medis gigantisme akromegali. Ia lahir di Denton, Montana, Amerika Serikat. Gohler dan saudara kembarnya lahir dari orang tua dengan tinggi badan di atas rata-rata. Ibu mereka tingginya sekitar 178 cm dan ayah mereka adalah 188 cm. Dia memiliki periode pertumbuhan yang tidak normal ketika dia berusia 10 tahun. The Guinness Book of World Records dikonfirmasi Gohler pada tertinggi berdiri dari 249 cm. Tinggi amat anjay. Kalau misalkan masuk ke rumah gua mah dia kepalanya habis tuh kena sayang lebah. Sayang apa ya? Spiderman. Kembarnya memiliki tinggi 175 cm untuk rekor perbedaan 74 cm antara si kembar seperti yang diakui oleh Guinness. Sebagai seorang pemuda, Gohler tinggal bersama keluarganya di sisi utara Chicago. Bersekolah di Amundsen High School, dia melakukan beberapa pekerjaan untuk dealer mobil lokal Jim Moran. Dia didekati oleh Abe Saperstein, pemilik dan pelatih Harlem Globetrotters, tim bola basket profesional baru yang berkeliling dunia. Dia akan menjadi pemain dengan tim, tetapi menolak tawaran itu. Di kemudian hari, ia menderita kondisi medis kiposis yang mengakibatkan kelengkungan tulang belakang sering parah. Gohler meninggal pada tahun 1981 di Chicago karena kondisi jantung yang dilaporkan. Pada saat itu tingginya diperkirakan sekitar 7 kaki 10 inci atau sekitar 239 cm. Dia berusia 55 tahun. Vikas Kumar Vicky Upal lahir pada tanggal 1 Januari 1986. Dia adalah penduduk asli India. Dikatakan sebagai pria tertinggi di India hingga kematiannya pada tanggal 30 Juni 2007 ketika dia meninggal dalam operasi tumor otak yang gagal di Delhi, India. Pada tanggal 12 Januari 2004 ada laporan tingginya 2,51 meter dan masih tumbuh, berada di akhir masa remajanya. Vicky Upal berasal dari distrik Rohtak di negara bagian Haryana, India. Tingginya diperkirakan 2,67 meter. Namun ada laporan sebaliknya,
yaitu 2,46 meter yang belum dikonfirmasi. Ia bisa dianggap sebagai manusia hidup tertinggi di dunia. Secara Guinness Book of Records memiliki kriteria verifikasi yang ketat. Karenanya tidak mengukur upah. Dia juga dikatakan memiliki panjang tangan 33 cm atau sekitar 13 inci dan panjang kaki 48 cm atau sekitar 19 inci dan tampak dalam foto proporsional. Tidak jelas sebagai raksasa patologis akromegali misalnya. Dia juga berakting dalam film Bollywood Reng de Basanti dan meninggal pada tanggal 30 Juni 2007 pada usia umur 21 tahun di Delhi, India. Bernard Coyne lahir tanggal 27 Juli 1897. Dia adalah salah satu dari hanya 20 individu dalam sejarah medis yang memiliki tinggi badan 8 kaki atau sekitar 240 cm atau lebih. Coyne mungkin telah mencapai ketinggian 2,54 cm pada saat kematiannya pada tahun 1921. Rancangan kartu pendaftaran Perang Dunia I tertanggal 29 Agustus 1918 mencantumkan tinggi badannya sebagai 240 cm. Guinness Book of Records menyatakan bahwa ia ditolak dilantik menjadi angkatan darat 1918 ketika ia berdiri di ketinggian 7 kaki atau sekitar 236 cm. Coyne adalah raksasa infantil anukoidal tertinggi yang pernah ada, suatu kondisi yang juga dikenal sebagai giantisme. Dia adalah orang yang tertinggi di dunia pada saat kematiannya. Seperti Robert Wadlow, dia masih tumbuh. Dia dilaporkan mengenakan sepatu ukuran 24 Amerika. Bernard Coyne meninggal pada tahun 1921. Ia dimakamkan di Anton Lewa dalam peti mati ekstra besar yang dibuat khusus. Sultan Kösen lahir di Mardin, Turki, 10 Desember 1982. Dia adalah orang yang paling tinggi di dunia yang masih hidup menurut Guinness World Records dengan tinggi 2,51 meter. Dia terkena penyakit tumor yang ada di kelenjar di bawah otaknya. Tinggi Kösen adalah 2,51 meter. Kösen menggantikan rekor Bao Shixun yang tingginya 2,36 meter. Kösen juga memiliki rekor dengan tangan terbesarnya yaitu 27,5 cm. Kösen hidup dengan orang tuanya dan 3 kakak dan adiknya yang semuanya memiliki tinggi yang normal. Dia tidak dapat menyelesaikan sekolahnya karena dia terlalu tinggi dan dia bekerja paruh waktu sebagai petani. Dia memiliki gaya hidup yang santai dan seringkali memainkan permainan komputer dengan teman-temannya. Dia menjelaskan bahwa menjadi orang yang tinggi dapat melihat hal-hal yang cukup jauh, menolong keluarganya seperti menggantikan bohlam dan menggantungkan gorden. Dia juga menjelaskan bahwa ada ketidakuntungannya menjadi orang yang terlalu tinggi karena ia tidak dapat mencari pakaian yang seukuran dengan tubuhnya yang juga sepatunya yang berukuran 3 kali ukuran kaki orang dewasa normal. Jangankan dia yang tingginya, naudzubillah, aku juga yang tingginya segini buntet susah gitu cari sepatu sama kolor anjay. Edward Beaupre lahir 9 Januari 1881. Dia adalah seorang Kanada sirkus dan seorang raksasa pegulat kuat dan bintang dari Barnum dan Bailey Circus. Dia adalah salah satu pria tertinggi dalam sejarah yang tercatat dengan ketinggian dilaporkan 2,51 cm atau sekitar 8 kaki 3 inci. Dan ini Edward Beaupre dibandingkan dengan ayahnya Gaspard Beaupre yang tingginya hanya sekedar 1,70 cm. Edward Beaupre lahir di selatan Saskatchewan, kota Willow Bunch pada 9 Januari 1881. Ketika dia mulai sekolah pada usia 7 tahun, dia memiliki tinggi rata-rata, tetapi pada usia 9 tahun dia sudah 1,83 cm, dan pada usia 12 tahun dia lebih dari 1,98 meter. Dan pada usia 17 tahun dia telah mencapai ketinggian 2,21 cm. Ya elah, ngabisin orang amat nih stok tinggi ya. Dia meninggal pada usia 23 tahun karena pendarahan paru-paru, komplikasi tuberkulosis di rumah sakit Fairground pada 3 Juli 1904. Pada saat kematiannya, tingginya 2,49 meter dan berat 170 kg seperti yang tertera pada akta kematiannya.
Vaino Mailurin, lahir pada tanggal 27 Februari 1909. Dia adalah raksasa akromegali Finlandia yang pernah hidup sebagai tertinggi di dunia dan mungkin menjadi yang tertinggi setelah kematian Robert Wadlow. Jika dia berdiri, tingginya sekitar 224 cm dan beratnya 141 kg. Dia mengalami fase kedua pertumbuhan di akhir usia 30-an, mencapai ketinggian 260 cm. Mailurin lahir di Helsinki, Grand Duchy of Finland, dan dianggap sebagai prajurit tertinggi yang pernah bertugas di Angkatan Pertahanan Finlandia. Dia menjalani pelatihan wajib militer pada tahun 1929 di Resimen Artileri Berat Viipuri dan tingginya 220 cm dan sangat kuat. Pada tahun 1930-an, ia berkeliling Eropa sebagai pegulat profesional dan pemain sirkus. Dia kembali ke Finlandia pada tahun 1939 untuk melayani di Angkatan Darat Finlandia selama Perang Musim Dingin. Pada tahun 1946, ia pindah ke Järvent dan menjalankan peternakan ayam. Dia meninggal di Helsinki pada tahun 1963 dan dimakamkan di Järvent. Pada tahun 1962, hanya setahun sebelum kematiannya, ia diukur oleh dokter pada ketinggian 2 meter 60 cm. Dia memiliki tangan berukuran 340 mm yang paling terkenal. Kalau dalam bahasa Sunda itu namanya reba, guys. John F. Carroll lahir pada tahun 1932 di Buffalo, New York. Adalah salah satu dari 20 orang yang dikenal dalam sejarah medis setelah mencapai ketinggian 2,40 cm atau lebih. Ia menderita kelengkungan tulang belakang, 2 dimensi yang parah, kyphoscoliosis, dan gigantisme akromegali. Dia memiliki tinggi berdiri pada ketinggian 244 cm pada tanggal 14 Oktober 1959 pada usia 27. Tapi menurut perhitungan oleh seorang insinyur, tinggi badannya akan 264 cm. Dengan asumsi kelengkungan normal tulang belakang, dia kemudian diukur pada 240 cm. Pada tahun 1968, tubuhnya menyusut karena kondisi tulang belakangnya memburuk. Meninggal pada tahun 1969 berusia 37 tahun, Lackawanna, New York. Dia dikenal sebagai manusia terverifikasi tertinggi ketika di dunia. Dengan tinggi 263 cm masih diperdebatkan. Pertumbuhannya yang luar biasa dimulai pada usia 16 tahun dan berlanjut hingga kematiannya. Meskipun telah menjalani perawatan ekstensif di rumah sakit Mercy. Pada satu titik ia tumbuh 8 inci 20 cm tingginya dalam setahun. Ia dimakamkan di Holy Cross Cemetery di Lackawanna, New York. John William Bud Rogan lahir pada tanggal 16 Februari 1868. Ia adalah seorang pria Amerika yang tercatat sebagai orang tertinggi kedua dalam sejarah, tepat di belakang Robert Wadlow. Rogan adalah orang tertinggi keturunan Afrika dan tetap menjadi orang tertinggi kedua dalam catatan. Tangan Rogan berukuran panjang 11,5 inci atau sekitar 29 cm dan panjang kakinya 13,7 inci sekitar 35 cm. Tingginya mencapai 8 kaki 10 inci atau sekitar 2,69 meter, tetapi beratnya hanya sekitar 205 pon atau sekitar 53 kg. Pada tahun 1859, ia telah tumbuh hingga ketinggian 2,59 meter dan sering muncul di surat kabar disebut sebagai raksasa negro. Dia menggunakan gerobak seperti kursi roda dan itu ditarik oleh kambing. Titik pemakaman saat ini diyakini berada di tanah pertanian Rogana tua. Bukti menunjukkan bahwa dia sebenarnya dimakamkan di sana karena rumor sebelumnya menunjukkan bahwa mereka membawanya kembali ke tempat mereka setelah kematiannya dan menguburnya di kuburan tak bertanda, menutupinya di lemari besi semen. Robert Pershing Wadlow lahir di Alton, Illinois 22 Februari 1918. Meninggal di Manistee, Michigan 15 Juli 1940 pada umur 22 tahun. Ia adalah orang tertinggi di dunia yang telah disorot sejauh ini. Dia kadang dipanggil raksasa Alton yang diambil dari kota kelahirannya di Alton, Illinois. Sejak tahun 1937, Wadlow telah memecahkan rekor sebagai orang tertinggi. Tinggi Robert mencapai 2,72 meter dengan berat 220 kg saat ia meninggal.
Tubuhnya yang besar dan terus bertumbuh tinggi saat dewasa disebabkan oleh hipertrofi dan hipofisis yang berakibat tidak normalnya jumlah hormon pertumbuhan. Sehingga pertumbuhan terus terjadi bahkan saat ia meninggal. Pada tanggal 4 Juli 1940, ketika ia muncul dalam festival hutan nasional, penopang kaki besi di kaki Wadlow patah dan menyebabkan luka sobek dan sangat lumayan parah dan menginfeksi kakinya. Dokter merawatnya dengan transfusi darah dan operasi darurat, tetapi kondisinya terus memburuk dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1940. Ia meninggal saat tidur dalam usia 22 tahun. Ada perkiraan 40.000 orang yang menghadiri pemakaman Wadlow pada 19 Juli. Dia dimasukkan ke dalam peti mati dengan berat setengah ton sehingga membutuhkan 12 orang untuk mengangkut peti mati Robert yang dilapisi beton. Keluarga Wadlow sangat khawatir jika tubuh Robert dicuri, sehingga kuburan Wadlow dijaga dengan sangat ketat. Pada tahun 1985, sebuah patung perunggu Robert Wadlow berukuran sama yang dibuat oleh Ned Giberson dipajang di Universitas Edward Sheffield di Illinois Selatan, tepatnya di bagian sekolah kesehatan gigi. Ia juga dimunculkan di sebuah film dalam bentuk sebuah patung lilin di Museum Ripley's Believe It or Not di Saint Augustine, Florida, Atlantic City, New Jersey, Niagara Falls, Kanada, Gold Coast, Queensland, dan Guadalajara, Meksiko. Sebuah patung lainnya yang memiliki ukuran sama juga merupakan dari bagian pameran Guinness Hall of World Records di Empire State Building di New York. Lalu sebuah lagu dipopulerkan pada tahun 1998 oleh Handsome Family berjudul The Giants of Illinois. Kebayang gak tuh sob, kalau jadi pemain voli ya, berdiri aja pala udah nongol kayaknya. Kali bisa aku minta gitu tingginya 10 cm aja gak apa-apa kali ya. Kebayang gak tuh sob, kalau jadi pemain voli berdiri aja kayaknya kepala itu udah nongol kayaknya. Iya, kali-kali gitu bisa aja Bang Sul mau minta tingginya 10 cm aja gak apa-apa lah. Bisa gak ya? Kalau misalkan ada, boleh dong kasih tahu dong. Itulah daftar orang tertinggi dunia yang tingginya telah menyentuh langit-langit dunia dan menyentuh dinding hati aku. Beuh. Udahlah ya, segitu aja. Tulis di kolom komentar konten untuk selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Sampai ketemu kuy.